Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ingatanipun kula Haji Supoy yang terbawa bulan ini lagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah telah bisa dan insya Allah nanti akan dilanjutkan sholat tarawih. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam rangka kita bersama-sama benar-benar melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tugas kita di dunia ini hanya untuk ibadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Yang kedua, kita sama-sama untuk bersilaturahim, bertemu tatap muka. Bagi saya pribadi, malam ini saya bernostalgia. Kalau dengan masyarakat Prambanan sekitar sini, bagi saya ketemu sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena saya dulu tahun 82 sudah jadi guru di SMP Islam. Waktu ini belum ada taman wisata, ada SMP Islam gitu. Kos saya di selatan masjid ini, kemudian kalau ke SMP Islam tinggal jalan kaki, jalan. Ya, maka sampai kemudian waktu itu saya sudah sempat takmir di sini waktu masih keluar sama Pak Suki. Bapaknya yang saya Pak yang berpakai Pak Suki bersama Pak Marwan. Ya, benar saja, senang sekali. Ya, ketemu lagi masih di umur yang panjang, kita gunakan tempat tersebut. Yang ketiga, sama-sama kita untuk bertawaf atau dilengkap bertawaf sahur. Kita sesama muslim tentunya saling berwasiat dengan sahabat. Siapa tahu dengan wasiat ini, dengan saling mengingatkan ini kita kembali di jalan yang lurus. Barangkali mungkin selama ini jalannya bengkok atau mungkin tidak jelas jalannya, maka kita kembali di jalan ini. Ini Bapak dan Mama, kenapa saya ingin mengajak kembali pada jalan yang lurus? Barangkali kita selama ini ya tidak Islam, mungkin tidak kecil, tak berat, tidak Islam. Tetapi bisa jadi Islam kita ini masih baru tahapan lahiriah. Semua sudah kita jalan. Dari mulai zakat, sholat, bahkan mungkin sudah haji sudah kita jalan. Tetapi baru lahiriah. Maka untuk itu Allah mengajak kita untuk selalu dalam surat 30 ayat 30. Ya, gampangnya mudah, pokoknya diingat-ingat 30 surat Al-Rum ayat 30. Yang berbunyi alhamdulillah syaitan rajim fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi faqulna 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun la ya'lamun. Fa'aqimu wajhaka, maka hadapkan wajahmu pada agama yang lurus. Kenapa karena kita belum menghadapkan wajah kita benar-benar agama yang lurus? Jadi maka Allah mengatakan fa'aqimu wajhaka lid-dini. Caranya bagaimana? Dia menikah Allah di patrona saya fitrahnya manusia. Allah menciptakan manusia sebagai hamba yang sebagai makhluk. Nah ini yang selalu kita bawa. Misalnya apalagi kita berada di 10 hari terakhir, kita akan itikaf. Di saat kita benar-benar itikaf, berdiam diri dalam masjid, kita harus benar-benar self positioning, memposisikan diri aku bisa apa. Nah inilah yang boleh. Di saat kita bertemu dengan Allah, aku bisa apa? Aku ini makhluk, aku ini insan. Kita makhluk ya, makhluk di tanah Allah ya, termasuk hewan, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk tumbuh-tumbuhan, makhluk.
Tetapi yang saya kita itu makhluk, maka bolanya insan api ahsani takwi. Kalau dibuat sebaik-baik itu, karena talbih daripada yang makhluk-makhluk yang lain, talbih punya itu ada resiko. Ada resiko. Jadi makhluk yang apik dulu itu resiko. Resikonya apa? Ya harus bisa mempertanggungjawabkan kelengkapan kesempurnaan. Jadi kalau mereka tidak ingin aku ya, tidak ingin aku ya, tidak ingin minta cantik atau bagaimana, tapi kalau kita diberi, tetapi karena diberi itulah kelengkapan itu, tidak seperti hewan, kita punya warna dan sebagainya, tapi kita tapi resikonya ya karena kelengkapan itu adalah bertanggung. Makanya saya suruh mau tahu masalah sampai kemudian akan dikeluarkan serendah aspal tapi serendah-rendahnya mangket kalau mangket tidak dapat mempertanggungjawabkan kelengkapan dirinya itu kesempurnaan dirinya. Bukan tidak dilelaki namun bagus kecuali tanggungan. Makanya Bapak teman-teman mereka biasa hadir di dalam sebuah ibadah masuk di masjid itu ya bertemu dengan Allah. Saya begitu. Saya mau ketemu dengan Allah. Maka sholat itu juga ketemu dengan Allah. Ini sholat itu ingat pada Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, orang sesembahan atau Tuhan kepada aku. Apa namanya? Pakuni, napa ibadah kamu padaku. Berarti sholat kali ini dan sholatlah engkau untuk mengingat aku. Pada aku sholat, tak ingat pada aku. Nah, ini jadi pertanyaan lagi. Pada aku sholat, Elena berarti apa betul? Atau bahasa yang lain? Allahu Akbar. Mau dia mana? Kedai macam-macam ini. Betul begitu kakeri sudah mau waktu itu. Sekali dalam sholat, tidak ingat padaku. Maka pada waktu sholat, itulah merasa bahwa panjenengan sudah dilihat oleh Allah. Melihat Allah itu ini sudah tingkatan ihsan. Kalau tingkatan ihsan Islam iman berihsan. Nah ini Nabi sudah dicapai tadi kalau malaikat menyampaikan Nabi terangkat kata itu akhir ini katakan kata ya Muhammad tentang Islam. Ya Imam yang tidak Islam melakukan mencari dari bahwa itu masalah dan Ramadan tapi itu baik dan Ramadan lima. Rukun Islam itu betul kamu Muhammad terangkan padaku akhirnya tentang iman. Iman ya antum nabiyai wa malaikati wa kutubi wa rusuli rukun umat rukun iman. Kemudian betul kamu Muhammad terangkan padaku ihsan. Ihsan ini beribadah seolah-olah melihat Allah. Lihat nah kita semua belum beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah. Dunia semakin bukan yang kita sholat Allah warga bukan apa dari mulai takbir sampai lutut bacaannya apa tapi belum merasa dilihat oleh Allah. Iya yang dimaksud dengan hakim baca ini hadapkan wajahmu kepada agama. Ingat status kita berkonflik. Kamu tidak akan berubah status itu. Tidak mungkin kamu berubah status kita semua makhluk. Kita semua dan kamu salah kolekan kalau takdir. Maka kemudian itu dikatakan bahwa dari kasih itu ini agama itu. Walaupun karena di ayat kamu, tetapi sebagian besar manusia yang lama tidak mengetahui. Masalah. Jangan saya termasuk orang yang tidak mengetahui ya. Nah, itu kembali. Pak saya katakan. Kemudian ayat 36. Kalau memang panjenengan masih seperti itu tadi belum memadakan ajar Allah itu yang agama yang baik, maka kita
bertobatlah mengikuti saya, bertobat. Sehingga panjenengan sampai mengadakan wajahnya itu bertakwa kepada Allah, laksanakan sholat, ya, mengikuti kemudian wataku wa barakin sholat, wataku muslim, dan janganlah menjadi orang muslim. Jadi sekali lagi kita sholat itu menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Maka panjenengan kalau misalnya ibaratkan seperti apa? Seperti bertamu. Kalau bertamu seperti orang. Assalamualaikum. Dengan petani yang punya rumah kan? Ya, tentunya ya. Setelah kami yang punya rumah, kemudian dengan mengsalahkan isi kedatangannya. Ya, ya, ya. Soalnya ya begitu. Datang ke masjid, ya, ini ketemu Allah. Di sini Allah kita berteman antara Allah dan Allah. Ini yang banyak aja belum. Kemudian komunikasi dengan Allah. Maka Al-Fatihah sudah diartikan, Al-Fatihah sudah hafal, tapi nggak tahu maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi bagi Allah, Tuhan seluruh sekali sama. Memuji Allah, panjenengan ada Allah. Dia komunikatif. Ar-Rahmanir-Rahim yang mengajar. Memuji. Mari dia memuji, yang berarti dari akhir masuk memuji. Nah mulai ini iya kan, mampu juga iya kan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya percaya menolak. Mulai kita lihat dalam mantul. Maka apalagi kami juga tiga ayat, 4 ayat pertama itu masuk jumlah itu masuk memuji dan tengah-tengah antara manusia dan Allah. Yang ketiga sudah manusia. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Terus manusia. Sudah tidak kali jalan yang lurus. Boleh dimaksud. Ketemu sama Allah matur. Lusuk tempatnya. Nah ini adalah bapak dan orang tua. Nah kemudian maka kalau tidak sewu saya kalau sholat masih hanya baru sholat yang fisik, sholat lahiriah dengan tidak sholat. Apakah seperti itu? Tidak boleh ya. Nah kalau pernah ada sahabatnya Nabi, saya belum bisa sholat jam khusus, menangis sampai sahabat. Ya, nggak apa-apa seperti itu. Tetapi Allah sudah tersenyum melihat kamu sholat. Dengan dari komunikasi sama Allah. Maka setelah komunikasi. Nah, inilah yang Bapak dan Rasulullah. Kemudian janganlah kamu menjadi tergolong musik. Siapa orang musik itu? Ini hati-hati. Minalladina kalau dinahum bahkan siang perlu sistem di mana kategori orang-orang yang musik itu siapa? Ialah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Orang kelompok ini aliran itu yang mengikuti kelompok ini alirannya yang mudah kan beda-beda. Orang yang nganggur kuno, orang tidak nganggur kuno, orang yang nganggur dan sebagainya lah. Dari situ permasalahan kecil. Yang jabatan menjadi perbedaan. Nah kemudian mereka itu memecah belah sehingga menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Insya Allah, kayak salah, kayak nyuruh merokok, tak kayak aku sih paling bener. Musik, iya nih. Ya, orang yang musik, orang yang memecah belah agama, mereka menjadi bangga golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa ya ada pada mereka. Itulah orang-orang yang masih mengakukan tingkatan-tingkatan syariah, gitu istilahnya. Tingkatan syariah seperti itu. Adanya konteksnya perbedaan. Kayak banyu putih, aku banyu teh, kayak pantas, kayak misalnya beda-beda. Kayak salah ya, kamu ya, orang yang berusaha ya. Orang yang menentukan keluarga itu dengan yang benar. Maka kita harus ulah agama kita. Kalau sudah benar-benar tadi merasakan tadi bertemu dengan Allah setiap orang, maka dalam akhir kalimat menjadi akhir ini orang yang merasa sering bertemu dengan Allah itu ini artinya ini
sinyal kemudian Allah kan sinyal ya kayak HP lah kalau punya data apa yang lancar sinyalnya dengan Allah maka Nabi itu selalu lancar dan apa itu para wali bukan karena bagian besar mengenai faedah kuliah sholat apa berubah dan apabila sholat kita ingat Allah setelah selesai sholat kita pun masih ingat diminta untuk ingat kepada Allah dalam keadaan nyaman berdiri bangun dan duduk beralasan kita terbuka keinginan inilah kesimpulannya bahwa hari kita dalam apa ini keseharian itu yang saya 24 jam itu ingat kepada Allah dengan 6 jam. Halo Pak, Bu, 24 jam kita menjalani hidup pagi sampai pagi lagi itu ingat pada Allah berapa jam? 5 jam atau berapa menit? Nah, inilah yang membedakan antara dengan Bahyai, yang membedakan kita dengan apa ini wali-wali, pokoknya yang tidak ingat pada Allah dalam setiap detik dan menit saja. Hatinya selalu mengingat. Maka kemudian tarahum ka'an sujatan yaqtaluna fadlan min Allah wa ridwanan imahum fi wujuhihim min athari sujud. Tarahum lihat mereka itu umatnya Muhammad pada waktu ka'an sujatan atau sujud dan itu Allah kemudian sampai kita membawa wajahnya itu wajah konsolat min athari bekas tanda sujud ada bekas yang kita lihatkan kata tersebut yang saya ya bahkan kayak nah itu ayatnya kayak kata tersebut tapi juga ada dalam sikap perilaku setelah sholat itu diape sholat itu diape jadi kalau kita bawa dalam sekian dulu kita kembali saya ingatkan saya sudah mengingatkan dari diri saya belum mesti ya saya gak ngomong dia kalau ya ingat terus pada mobil ya manusiawi sholat kata-kata masih elentik yang juga kami kita kembali Fa'akim wajah kali nanti Fikru tahu kalau masa yes, bertengahkan ada pertanyaan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.